Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibunda semuanya, selamat datang di channel Sakinah. Gimana nih kabarnya Ayah Bunda semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan gitu ya oleh Allah dan dilindungi gitu dari pandemi virus corona ini gitu kan. Nah, karena mungkin situasinya sekarang lagi serba online gitu ya Ayah Bunda, mungkin kan bahkan mungkin anak di rumah gitu, anak Ayah Bunda di rumah juga sekolah online gitu ya. Begitupun ini nih pembuatan konten Sakinah ini juga dilakukan online gitu. Jadi Nina nih sekarang lagi video call sama narasumber yaitu Kang Canun gitu ya Kang. Ya. Gimana nih Kang kabarnya Kang? Alhamdulillahirabbil alamin, kabarnya sangat-sangat baik. Dan semoga Ayah Bunda juga ikut-ikutan baik juga kabarnya, dan meskipun kondisinya mungkin ada yang senantiasa WFH dan banyak titipan SFH dari guru-gurunya, tugas-tugasnya mungkin banyak gitu ya. Tapi insya Allah kita nikmatin, insya Allah. Ya, semoga selalu dilancarkan urusannya gitu ya. Iya, betul. Kondisinya gitu. Betul. Nah, gitu. Nah, ya Bunda, mungkin waktu Ayah Bunda bisa nonton video ini gitu ya, kita udah memasuki bulan Ramadan gitu. Nah, karena itu topik kali ini juga menyangkut nih sama topik Ramadan ini gitu. Dan pastinya topik ini tuh dibutuhin banget gitu sama Ayah Bunda sekalian gitu. Apa sih kira-kira yang mau kita bahas? Jadi yang mau kita bahas adalah gimana sih cara kita mengenalkan Ramadan kepada anak, terutama untuk yang pertama kalinya gitu. Nah, pasti kan butuh tuh ya, gimana akhirnya pengen tahu gitu gimana sih cara ngenalin bulan Ramadan ini kepada anak gitu kan. Nah, langsung aja mungkin Kang Canun, gimana sih cara ngenalin bulan Ramadan nih Kang ke anak, terutama untuk yang pertama kali gitu. Mungkin kan tahun lalu belum ngenalin Ramadan nih ke anak, nah tahun ini pengen ngenalin nih. Nah, gimana nih caranya? Ya udah, kenalin aja gitu bahwa sebentar lagi alhamdulillah kita ada Ramadan gitu kan. Kayak gitu kan. Ramadan ini kan katanya spesial gitu kan. Oh, oke. Bagaimana spesialnya bulan Ramadan gitu ya? Oke, gimana anak bisa menangkap kalau Ramadan ini emang spesial, emang apa bedanya gitu sama bulan-bulan lain gitu. Dan kenapa harus puasa, nah, dan lain sebagainya gitu kan. Kenapa sih kita perlu puasa? Alhamdulillah kita ini ya, kita sangat-sangat bersyukur sekali dengan kehadiran keadaan sekarang ini gitu. Keadaan sekarang ini pasti jadi keadaan yang sangat-sangat spesial buat kita, hadiah terindah buat kita gitu ya. Sekalipun mungkin orang-orang juga, Ayah Bunda juga penasaran. Boleh jadi jangan-jangan seumur hidup baru sekarang ini nih kejadian di mana Ramadan tapi perlu stay at home. Mungkin jadi nggak ada yang namanya buka bareng. Kita khawatir juga mungkin menduga-duga kayaknya nanti sholat id kayaknya nggak bakalan ada. Semuanya itu at home. Nah, jadi kalau mungkin ada Ayah Bunda yang penasaran dan bertanya-tanya, emang ini disebut hadiah istimewa dari Allah tuh di sisi mananya sih? Nah, jadi kenapa kita mungkin juga ada pertanyaan seperti itu yang cukup besar di dalam hati kita. Kalau kita masih punya pertanyaan besar di dalam hati kita gitu, gimana caranya kita mau meyakinkan sama anak-anak kita kalau bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat spesial? Kebayang nggak maksudnya? Gimana kita mau menyampaikan sebuah antusiasme tentang bulan Ramadan itu kalau kita sendiri nih mungkin masih bertanya-tanya sama Ramadan sekarang, betul nggak sih Ramadan sekarang Ramadan yang terbaik? Betul nggak sih Ramadan tahun ini yang yang dalam seumur kita hidup dari kita lahir sampai sekarang, kita kejadian kayaknya sekarang baru sekali-sekalinya kayak gini, itu adalah sesuatu yang terbaik nggak sih dari Allah? Nah, kebayang nggak kalau kita nggak bisa ngejawab hal kayak gitu? Kalau kita nggak bisa ngejawab ke diri kita sendiri hal seperti itu, gimana cara kita nge-share kepada anak-anak kita, nge-share antusiasme kepada anak-anak kita? So, ini kita perlu nanya dulu ke diri kita sendiri. Betul nggak sih Ramadan sekarang ini adalah Ramadan yang terbaik? Nah, sekarang saya kembali ke dua pertanyaan fundamental aja. Menurut Mina nih sekarang nih ya, kondisi kita saat ini ya, mungkin jauh dari ideal dari yang kita bayangin. Tapi pertanyaan pertamanya adalah, apakah Allah menzolimi kita tidak dengan kondisi enggak dong, Allah pasti ngasih sesuatu yang terbaik gitu untuk Allah. Mungkin Allah berbuat zolim gitu. Allah nggak pernah zolim sama hamba-hambanya ya. Yang kedua,
sesekali ngasih yang terbaik, kadang-kadang ngasih yang terbaik, atau selalu ngasih yang terbaik? Selalu dong, selalu. Selalu ya. Nah, di sini jawabannya cukup menarik dan menantang ini, karena boleh jadi berdasarkan apa yang saya ketahui pasti selalu. Tapi kok berdasarkan apa yang saya rasakan? Beda. Nah, itu tuh. Gitu nggak? Nah, jadi kalau misalkan kita merasakan gap seperti itu, ini pada dasarnya nggak ada masalah. Ya, pada dasarnya nggak ada masalah. Ini manusiawi. Justru kita perlu mencari jawaban bagaimana agar gap ini hilang. Bahkan kita betul-betul bisa ngerasain bahwa, oh, betul ternyata Allah senantiasa melakukan yang terbaik gitu. Karena misalkan ya, Ramadan sekarang, kenapa Ramadan sekarang kayak gini? Kalau kita lihat dari satu sudut pandang yang lain, kita Ramadan kayak gini, stay at home kayak gini, yang Ramadan boleh jadi hanya satu-satunya yang kita rasakan di dalam hidup kita seperti ini. Berarti ini Ramadan yang sangat-sangat spesial nggak? Boleh jadi, jangan-jangan, iya, boleh jadi jangan-jangan setiap bulan, setiap tahun sebelumnya, kita Ramadan, mungkin kita cuma dapat lapar sama haus aja. Udah beresnya kita buka puasa bareng dengan porsi yang banyak, dan bahkan mengganti makan siang ke dalam makan malam. Gitu. Jangan kita selama ini gitu nggak dapat esensinya. Kenapa sih kita harus berpuasa? Jangan kita selama ini nggak dapat sama hal itu. Karena itu adalah rutinitas aja. Nah, ini nih WFH banget nih kan, pasti bakal kayak gini. Ya, karena jangan-jangan saum adalah rutinitas aja, atau mungkin kebanyakan orang seperti itu gitu ya. Kita jangan ikut-ikutan aja, tapi nggak tahu meaningnya. Kenapa sih puasa itu justru menjadi rukun ke tiga bagi anak-anak kita? Bukan bagi anak-anak kita, bagi kita semua gitu. Kenapa kok bisa jadi rukun ketiga gitu? Sebetulnya kalau kita mau ngebahas hal ini kepada anak-anak kita gitu, bikin anak kita antusias gitu, yang perlu kita ceritain ke anak-anak kita tuh esensinya dulu. Bukan dulu bilang kayak gini, nah bentar lagi Ramadan, yuk kita nahan lapar dan haus gitu. Tapi anak-anak nggak tahu esensinya. Gimana caranya mereka mau excited sama hal itu? Gimana? Karena kan kebayang nggak, buat anak-anak gitu ya, buat anak-anak, wow, tidak makan dari sebutlah dari jam 5, dari setengah 5 sampai jam 6, nggak makan sama sekali, nggak minum sama sekali. Gimana caranya mereka mau excited sama hal seperti itu? Kalau kebayangnya kita hanya ngasih how to-nya aja. So, kalau anak kita mau excited, yuk kita tanamkan terlebih dahulu, kita sampaikan terlebih dahulu tentang why we need to fasting, why we need untuk saum, kenapa kita perlu untuk menjalani bulan Ramadan ini. Jadi kita cerita dulu why-nya. Kebetulan why-nya itu Sakinah udah ada bukunya, buku puasa untuk Allah. Nah, jadi kalau dilihat di konten situ, di buku puasa untuk Allah itu ada tuh di situ tuh. Kenapa sih kita perlu puasa gitu? Kenapa sih kita perlu saum? Karena ternyata gini, saum ini kan rukun Islam yang ketiga ya. Rukun Islam ketiga. Idealnya sebelum masuk ke rukun Islam yang ketiga, anak-anak tuh sudah ngerti why-nya dari rukun Islam yang pertama sama rukun Islam yang kedua. Idealnya gitu. Kenapa? Karena gini, kalau anak sudah tahu syahadat itu untuk apa gitu, apakah syahadat hanya sekedar ucapan? No, pasti ada meaningnya. Kenapa syahadat justru malah jadi core of the core dari nilai kehidupan kita kan? Itu pasti ada meaningnya utamanya. Kira-kira apa nih kata Minan? Meaning utamanya ini apa? Kan dari syahadat itu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan betul, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu. Betul. Nah, sementara perintah puasa itu dari Allah. Dari Allah kan? Loh, ini Allah nyuruh aku susah-susah gitu. Jadi kebayang nggak kalau anak belum paham siapa Allahnya aja gitu? Kalau anak belum terlalu kenal Allah tuh siapa gitu. Jadi, ya nak, kita diminta berpuasa apa? Karena Allah nyuruh. Sebentar, anak sudah kenal belum Allah tuh sosok yang seperti apa? Kalau misalkan nih, kebayang nggak dalam keseharian, misalkan anak itu
suka mendengarnya yang konsep yang kayak gini nih. Awas loh, Allah nggak suka anak nakal kayak kamu. Awas loh, nanti gimana? Awas, awas. Berbagai macam awas, awas, awas lainnya gitu. Makasih. Berbagai macam awas, awas, awas yang lainnya. Itu kan kira-kira yang kerasa itu Allah tuh kesannya sosok yang seperti apa? Yang kayak menyeramkan gitu ya. Menyeramkan. Kayak lebih ke menyeramkan. Iya. Suka marah-marah. Suka gitu. marah-marah gitu. Dan kebayang nggak kalau misalkan dibilang kayak gini, nak, ayo nak, saum nak, ini soalnya perintah Allah, tapi kita kenalin Allahnya kayak gitu. Yang ada takut gitu ya kan? Anaknya takut gitu malah. Iya, udah mas saumnya aja dari pagi sampai maghrib aja itu sudah sedemikian menantang buat anak-anak. Jangankan buat anak-anak. Jangankan buat anak-anak, buat yang udah dewasa aja yang belum terlalu paham esensinya aja kadang-kadang suka nyumput-nyumputan kan makan. Nah sekarang gimana pertanyaannya ke sini? Jadi yang pertama adalah, yuk kenalin dulu Allah itu sosok yang seperti apa. Allah, kalau yang suka kita sebut dalam kata bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Apa buktinya? Ada banyak di sekitar kita, bisa kita pakai. Ini coba rasain jantung. Coba tutup hidung, rasanya gimana? Oh, ternyata ada banyak udara, ada banyak apa. Dan itu banyak banget. Yuk kita kenalin bukti-bukti, tanda-tanda bahwa Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Nak, kamu berbuat salah nak, di Asmaul Husna Allah itu nak Al-Afu. Apa arti Al-Afu? Yang maha pemaaf. Ya, apalagi Al-Afu maha pemaaf. Apalagi gini, apa namanya? Anak-anak gitu ya. Sebelum dia balik, mereka udah ini enggak? Mereka udah kena dosa sendiri belum? Sebelum balik belum. Belum. Kenapa kita langsung bilang, awas loh nanti Allah nyiksa kamu di neraka. Hei. Kita kenalin dulu, nak. Ayah banyak salah. Ayah sering kali mengkhianati Allah, nak. Tapi sampai sekarang ayah masih dikasih kehidupan. Sampai sekarang ini, tahu nggak kenapa? Nak? Allah tuh Al-Afu, Ar-Ra'uf. Al-Afu, maha pemaaf. Ar-Ra'uf, maha yang memberikan kasih sayang. Al-Ghafur, maha penerima taubat. Waduh. Kalau kita mengenali Allah sesuai dengan Asmaul Husna sama anak-anak kita, nggak jamin deh, nggak mungkin anak kita nggak jatuh cinta sama Allah. Ya, dan ini langkah yang paling penting nih kalau misalkan kita pengen misalkan memperkenalkan Ramadan dengan sedemikian antusias kayak gini gitu ya. Yuk kenalin dulu. Yang pertama adalah Allah, kenalin ke anak Allah itu sosok yang seperti apa. That's the first one. Karena kalau sudah tahu yang kayak gini, sekarang pertanyaannya adalah, oke, Allah sudah sedemikian baik buat kita. Kira-kira Allah men-setting Ramadan itu buat nyusahin kita nggak sih? Buat ngezolimin kita nggak sih? Ketika anak sudah kenal bahwa Allah adalah sosok yang sedemikian maha pengasih dan sedemikian maha penyayang, kira-kira anak bakal nyampe nggak kepada kesimpulan bahwa, Ramadan nih, Allah nih bikin Ramadan nih buat nyusahin aku aja. Kira-kira bakal nyampe kepada kesimpulan itu nggak? Nggak akan mikir kayak gitu sih kalau memang benar-benar udah tahu Allah seperti apa gitu. Nggak akan berpikir ke situ. Nah iya betul seperti itu. Maka ini langkah pertama yang sangat penting dan langkah yang sangat esensial. Dan kemudian itu yang pertama ya. Jadi kenalin dulu Allah. Nah, yang kedua, ayo kita diskusi. Tanamkan esensi Ramadan itu apa gitu. Kebetulan di Sakinah ada buku ini. Ramadan Gapai Jannah. Di sini ayah bunda bisa dapat sebuah esensi nih. Salah satunya saya sama istri saya nulis buku ini gitu ya. Ini cerita tentang ini. Apa namanya? Ada satu hadis. Sorry, saya cari dulu ya. Di sini nih. Ada satu hadis dari hadis riwayat Bukhari. Kayaknya saya bacain aja ya. Dari hadis riwayat Bukhari, bilang seperti ini. Setiap amalan manusia adalah untuk dirinya sendiri. Kecuali amalan puasa itu untuk Allah. Allah sendiri yang akan membalasnya. Di sini jadi sangat relevan dengan kondisi kita sekarang. Kenapa dibilang jadi sangat relevan dengan kondisi kita sekarang? Balik lagi tadi. Setiap amalan manusia adalah untuk dirinya sendiri. Misalkan apa namanya sholat gitu kan, itu pada dasarnya adalah untuk
dirinya sendiri gitu. Kecuali amalan puasa itu untuk Allah, Allah sendiri yang akan membalasnya gitu. Kenapa hanya amalan puasa gitu? Karena puasa ini adalah salah satu ibadah, bentuk ibadah yang tidak terlihat sama mata manusia. Sholat kelihatan sama mata manusia, zakat kelihatan sama manusia, umroh, haji kelihatan sama mata manusia, bisa terlihat sama mata manusia. Puasa kita nggak bisa ngeliat orang itu beneran lagi puasa apa nggak. Ramadan juga mungkin bisa aja kita bilang, ya puasa, tapi sebenarnya lagi nggak puasa. Bisa nggak kayak gitu? Bisa Ya, nggak? jadi cuma diri kita yang tahu gitu ya. Iya, Sebenarnya kita puasa nggak sih? betul. Nah, jadi pertama, kenapa sih ada Ramadan ini, Som ini? Ini adalah persembahan spesial dari kita, seorang hamba kepada Robnya. Allah sudah sedemikian sayang sama kita dan Allah memberikan ruang, kesempatan. Nih, kalau kita mau memberikan sesuatu yang sangat-sangat spesial buat Allah, adalah Dengan berpuasa. ya, this is the first one. Kita bicara esensinya seperti itu tuh. Nah, jadi ini di buku ini, Ramadan Gapai Jannah, sama di buku Puasa untuk Allah, ini nih kita bakal bicara diskusi tentang esensi gitu. Kenapa esensi? Oh, ternyata esensinya seperti ini gitu ya. Kita berkorban sedikit gitu, lapar-lapar sedikit gitu, haus-haus sedikit, dan kita juga nahan marah, sayang. Maksudnya nahan marah itu, kita boleh ngerasain marah, tapi cara marahnya kita perlu sambil ngamuk-ngamuk, banting-banting sana-sini? Atau teriak-teriak? Di sisi. Karena aktivitasnya puasa itu pada umumnya ada 3, sayang. Tidak makan dari subuh sampai maghrib, tidak minum dari subuh sampai maghrib, dan juga tidak marah-marah. Oh, dan inilah gitu ya. Kalau kamu merasa susah ngelakuannya, nggak apa-apa. Inilah persembahan terbaik dari kita untuk Allah. Jadi bisa nih sambil didiskusikan isi buku Ramadan Gapai Jannah sama buku Puasa untuk Allah. Dan yang nggak kalah penting juga gitu ya. Dengan adanya saum gini, nah ada banyak loh orang-orang yang di sekitar kita, di seluruh penjuru dunia ini, masih banyak orang-orang yang belum bisa makan. Makan cuma sehari sekali, bahkan makan tidak makan seharian itu boleh jadi ada. Loh kita cuma diminta nggak makan sekali aja kan, tidak makan siang aja kan, pagi-pagi dimajuin ke sahur, malam-malam ada, siang-siang aja kita nggak makan nggak minum, udah kita jadi diminta untuk ngerasain bagaimana rasanya menjadi berempati kepada orang-orang yang dia belum bisa makan. Di situ. Dan kenapa sih dipilihnya bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini Al-Quran turun. Nah itu kita bisa cerita banyak hal seperti itu. Al-Quran turun, wahyu pertama turun, itu adalah panduan buat kita semua. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa buat kita semua. Jadi yang kedua ini ya, kalau tadi yang pertama adalah kenalin Allah, yang kedua adalah gimana biar anak itu antusias, yang kedua itu adalah kenalkan esensinya, saum itu apa, why-nya itu apa. Bisa boleh buku ini atau buku Puasa untuk Allah. Seperti itu. Gimana cara belinya tuh, Kang? Cara beli bukunya gimana, Kang? Cara beli bukunya. Cara pesan bukunya nanti bisa lihat aja di sini ya. Lihat aja di sini ya. Nanti. Di bawah ya, di bawah. Ya, di bawah. Nanti bisa lihat aja nanti di bawah caranya seperti apa. Terus buat yang antusias itu masih ada satu langkah lagi nih, yang ketiga. Satu langkah lagi. Yang ketiga adalah disesuaikan dengan kemampuan anak-anak kita. Anak-anak kita, ayah bunda sekalian, belum ada, kalau misalkan di bawah 7 tahun ya, belum ada kewajiban untuk melakukan ibadah saum. Bahkan Rasulullah pun bilang, ajak anak ke masjid usia 7 tahun. 7 tahun. Pukul kalau tidak sholat usia 10 ya, Kang? 10.
Ya. Tuh. Jadi ini aja ada proses. Jadi kalau misalkan balik lagi tadi, ajak anak ke masjid usia 7 tahun. Sebelum 7 tahun kalau anak nggak mau ke masjid gimana? Nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa. Boleh. Ini menjalankan rukun kedua, rukun Islam yang kedua. Nah ini rukun Islam yang ketiga. Kita ajak aja. Kalau mau dibangunin siap, hayu. Setelah tadi sudah tahu esensi why-nya ya. Nah terus kalau misalkan anak cuma buka jam 8 pagi, gimana? Dikasih dulu opsi. Nah, sayang gimana? Masih mau coba nahan dikit lagi? Atau mau buka sekarang? Oh, mau nahan dikit lagi boleh. Mau buka sekarang? Ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah, tadi dari jam berapa? Jam 5:30 ya? 5:30, 5:30, 6:30, 7:30, 7:30. Alhamdulillah, sudah puasa 3 jam. Misalnya kayak gitu kan. Jadi, pokoknya jangan sampai ada pandangan-pandangan sinis yang sifatnya, kamu mah kayak gini doang. Baru juga bentar, gimana sih? Jangan yang kayak gitu-gitulah. Karena memang sekali lagi, anak kita belum ada kewajiban untuk melakukan saum gitu ya. Jadi apresiasi apapun keputusannya, apapun pilihannya, termasuk kalau misalkan memilih untuk tidak mau ikut dulu gitu. Ya, jadi pelan-pelan aja. Kita persuasi aja secara pelan-pelan, secara santun gitu ya. Dan senantiasa kalau misalkan memang kita bisa mempersuasi sampai akhir gitu, ya itu juga bagus gitu. Tapi ya kalaupun misalkan nggak bisa sampai akhir sampai maghrib, ya nggak ada masalah juga sama hal itu. Jadi yang penting anak belajar esensinya, anak jadi belajar bahwa oke, saya jadi paham bahwa saum ini adalah bentuk persembahanku kepada Robku. Itu aja. Tanda cintaku kepada Robku. Allah sudah sedemikian cinta dan aku bagaimana menunjukkan tanda cinta kepada Robku, salah satunya adalah dengan ini. Kalau ini kan kayaknya banyak gitu ya orang tua yang nerapin sistem ini loh. Kalau bisa puasa sampai maghrib gitu, bakal dikasih hadiah apa kayak gitu. Itu sebenarnya efektif nggak sih Kang? Kayak menjanjikan sesuatu supaya anak mau puasa gitu. Efektif nggak sih Kang kayak gitu? Tergantung. Karena pada dasarnya gini juga, di satu sisi gitu ya, Allah yang mengenali kita seutuhnya 100% itu, Allah zat yang memperkenalkan sistem reward punishment juga dalam hidup ini, yaitu adalah ya surga neraka, jannah dan nar. Kan ada hal seperti itu. Nah, cuman itu perlu ditekankan titik bulatnya nih, bahwa misalkan gini, kayak reward punishment, reward ini oke, misalkan ketika dalam ranah lagi latihan gitu ya. Ya, jadi konsepnya dalam ranah lagi latihan, dan itu selalu dibilang dari awal, nak, karena kamu baru usia segini, dan kalau kamu mau latihan gitu ya, mau latihan untuk mempersembahkan yang terbaik dari kamu, nanti insya Allah senantiasa memberikanmu pahala, dan insya Allah bakal ada juga hadiah terindah dari Bunda. Tapi ini hanya khusus untuk saat ini aja ya, biar dia nggak jadi patokan. Oh, Ramadan kemarin nih, Bunda janjiin ini. Ramadan ini janjiin apa ya? Itu kayak gitu. Kita nggak mungkin ngasih reward buat orang yang udah bisa naik sepeda. Kalau reward buat orang yang lagi belajar naik sepeda biar jadi lancar, itu oke lah ya, kita kan make sense ya. Tapi kalau sebetulnya udah bisa, terus kita kasih reward lagi, ya ngapain? What for about that? Jadi waktu latihan nanti gitu ya, buat latihan. Iya, buat latihan aja. Dan yang paling penting juga adalah yang selalu ditekankan adalah, nak, selalu ada reward yang lebih indah daripada yang bisa Bunda berikan, yang bisa Ayah berikan, yaitu reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dan kalau ini nih Kang, kan kalau sekarang nih Ramadannya di tengah pandemi gitu ya. Iya, betul. Tapi kan beda nih kan mungkin kalau itu bisa tarawih ke masjid tuh. Betul. Sekalian ngenalin masjid ke anak gitu. Terus betul. Mungkin ada buka bersama keluarga besar atau bahkan iktikaf ke masjid. Ya sekarang kan nggak ada nih. Gimana cara tetap bisa ngajarin hal itu ke anak, tapi kan kita nggak bisa praktek langsung gitu. Pada dasarnya kan esensinya itu bisa kita kenalkan langsung sama anak kan. Apa sih esensi dari iktikaf? Bermunajat sama Allah, berdua-duaan sama Allah di waktu-waktu di mana kebanyakan orang tidur, kebanyakan orang mungkin mikir dirinya sendiri, tapi ini adalah berupaya mengorbankan waktu itu dan kemudian berupaya untuk mendekat sama Allah, itu kan? Nah, iya misalnya kayak sekarang aja contoh.
buat saya pribadi gitu, ketika ada agenda-agenda WFH ini gitu. Dan kan dulu kan masih ingat kan ada isu-isu apa sih, masa lebih takut corona daripada takut sama Allah jadi nggak Jumatan misalnya gitu. Itu kan isu-isu kayak gitu masih banyak kan. Nah, masih banyak kan. Nah, saya mungkin secara pribadi bakal mengikuti statement itu kalau sosok-sosok ulama seperti A'agim atau Ustadz Adi Hidayat tidak ikut menghimbau di rumah aja. Kalau misalkan kita mau lihat gitu ya, sosok seperti A'agim atau seperti Ustadz Adi Hidayat, pastinya adalah sosok yang jauh lebih menangis, lebih bersedih, jauh lebih pengen banget buat sholat ke masjid daripada kita. Ya nggak? Tapi kenapa beliau-beliau itu justru melakukan hal seperti itu? Karena ada maslahat yang lebih baik dan ada mudorot yang perlu untuk dihindari kan di situ kan? Ada bahaya yang perlu untuk dihindari. Dan dengan melakukan hal itu gitu, dengan melihat sosok-sosok yang seperti itu gitu, sosok-sosok yang dimana di dalam hatinya itu sedemikian punya kerinduan mendalam untuk berinteraksi di dalam masjid, misalkan kayak gitu, untuk senantiasa berjamaah bareng-bareng gitu. Itu nilai pahalanya kira-kira gimana? Secara esensi kan, pasti dapat juga kan? Nah itu gitu kan, karena ada juga tuh cerita yang kurang lebih kayak gini. Ada 3 golongan yang kalau nggak salah Allah langsung jebloskan itu ke neraka. Yang pertama adalah orang-orang yang syahid gitu kan. Loh, orang-orang syahid, bayangin ini orang-orang syahid. Ditanya gitu orang-orang syahid ini, kenapa kamu milih syahid? Iya, aku syahid karena dusta, kata Allah bilang gitu. Dusta. Engkau syahid karena pengen dianggap jadi pahlawan kan? Sekarang kau sudah mendapatkannya di dunia dan dicemplungin di ke neraka gitu. Ada juga yang seorang ulama yang pandai, yang fakih gitu keilmuannya, itu juga kayak gitu. Kenapa engkau belajar terus-terusan, kurang lebih kayak gitu. Oh iya, aku belajar terus-terusan kan buat engkau dusta. Engkau kayak gitu biar dibilang ih pintar, ih keren gitu di dunia. Kau udah dapetin itu semua di dunia. Dah silakan. Nah, saya tuh ini jadi pertimbangan banget. Syuhada loh. Itu bukan ibadah yang gampang. Ninggalin orang tua, ninggalin anak-anak, ninggalin pasangan, ninggalin semuanya gitu. Dan yang Allah lihat lebih dulu itu bukan aktivitasnya, tapi yang Allah lihat paling dulu, yang paling jadi titik penentu itu adalah nilai hatinya nih. Wah, itu menantang itu. Jadi kalau misalkan ngelihat kayak gini, nah ini yang bisa kita kenalkan juga sama anak. Nah, Allah paling tahu apa isi hati kita. Boleh jadi juga mungkin ada juga orang-orang yang sebetulnya mungkin malas buat beribadah gitu kan, tapi langsung bilangnya kayak gini buat jadi tameng. Nggak apa-apa, nggak usah ke masjid gitu kan. Allah tahu isi hati kita. Kira-kira kayak gitu. Yes. Jadi nak, Allah yang paling tahu apa isi hati kita secara jujur-jujuran. Mungkin memang kita di sini udah lebih dari sebulan, kayaknya aneh juga nggak Jumatan terus-terusan. Tapi Allah tahu apa yang di sini kita. Allah tahu kita benar-benar rindu atau rindu-rinduan. Allah tahu kita betul-betul beriman atau iman-imanan. Dengan ada di sini stay di rumah sini yuk kita cari, kita dapetin tuh benar-benar pahalanya dengan kita ngebenerin apa yang di hati kita. Gitu. So, no problem. Bukan no problem ya. Maksudnya, ya memang kondisi seperti ini memang perlu kita terima dan kita juga perlu siap, share hal ini kepada anak-anak kita. Seperti demikian. Jadi, membahas, pokoknya salah satu keutamaannya WFH itu, menurut saya gitu ya, kita ngenalin berbagai macam ibadah itu bisa jadi jauh lebih esensial. Esensialnya itu lebih kesentuh gitu daripada yang bukan gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi tetap aja gitu bisa diajarin esensinya gitu ya Kang. Walaupun mungkin walaupun nggak harus praktek ke masjid langsung, tapi bisa tetap mengkaitkan hati anak ke masjid gitu. Yes. Jadi esensinya gitu ya yang penting. Yes. Gitu. Nah gitu ya yang Bunda, jadi
tips dari Kang Chanu nih buat akhirnya ngenalin Ramadan gitu ya ke anak. Pertama, kenalin dulu tuh Allah itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, diskusi pada anak tentang esensi dari Ramadan itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, jangan dipaksakan gitu ya Kang. Jangan bikin anak jadi terpaksa gitu melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan gitu. Oke, makasih ya Kang Chanu udah sharing ilmunya. Semoga bermanfaat buat ayah bunda di rumah gitu ya, dan bisa diterapin langsung di rumah. Sama-sama ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.